Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again, guys. Here, we would like to teach you again. Jadi sekarang sudah meeting ke berapa? Ya, benar. Sekarang sudah meeting ke-6. 6 ya, iya betul. Oke, baik. Meeting ke-6 kali ini adalah last chapter ya. Last chapter itu apa? Maksudnya bagian terakhir dari bacaan di buku kalian itu chapter terakhir sebelum kita UTS gitu ya. Tapi masih ada satu pertemuan minggu depan yaitu last meeting yang dengan chapter yang sama yaitu poin C dan D. Nah untuk sekarang kita fokus di poin poin A dan B ya. Kita lihat dulu coba ya. Oke. Well, saya share. Oke. Ya baik. Untuk kali ini, nih ya, kalian bisa lihat di ini ya, handbook kalian yang sudah ada linknya. Baik, ya, ini ideal students. Ideal students itu adalah topik kita pada kali ini ya. Oke, menurut kalian tuh ideal students itu apa sih? Gitu ya. Coba dipikir-pikir lagi, apakah kalian sudah termasuk ideal students gitu ya, mahasiswa teladan, mahasiswa ideal gitu. Oke, kalau menurut Carl David Anderson ini ya, menurut dia tuh ideal student tuh would be one who was not working for grades, jadi orang yang tidak hanya terpaku pada nilai ya, grades, but was working because he was interested in the work. Jadi dia tuh benar-benar melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan belajar itu karena dia tuh memang benar tertarik, pengen bisa, pengen mau kayak gitu ya. Dan juga tidak mencoba untuk saling mengalahkan temannya gitu. Itu namanya ideal students berdasarkan Carl David Anderson. Kalau kalian gimana? Kalian termasuk dalam kriteria ini enggak? Apakah hanya kejar nilai aja? Apakah hanya yang penting dapat nilai bagus tapi esensi dari perkuliahan itu sendiri kalian belum dapatkan? Ya, silahkan evaluasi diri kalian sendiri ya. Kalian yang tahu pasti diri kalian sendiri gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bacaan ini ya. People might have different opinions when it comes to talk about the definitions of ideal student. Jadi banyak orang itu punya pendapat sendiri-sendiri ya tentang ideal student itu seperti apa. Kalau kalian juga pasti punya pendapat sendiri apa sih ideal student buat kalian gitu. Oke. Kemudian di sini kita lanjutkan ya. As a matter of fact, it's not easy to agree on which criteria that a student can be considered ideal. Ya memang sih kalau kata ideal itu memang suatu yang abstrak. Untuk abstrak tuh beda-beda pendapatnya. Jadi mungkin ideal student menurut saya itu seperti ini, menurut Anda beda kayak gitu. Jadi tidak ada kayak patokannya gitu ya. Patokan pasti gitu maksud saya. Okay, for the pragmatic type of teacher, an ideal student might be thought of the one who can meet the academic standard. Ya, kalau secara normalnya sih, kalau ideal student itu punya standar akademik yang bagus, gitu ya. Dia bisa kita lanjutkan ya. In the society, nih ya, in the society, an ideal student might secara sosial ya. Ideal student itu bisa dilihat who can be the most useful for his surrounding. Jadi bermanfaat ya. Kalau secara sosial itu ideal student itu ya yang bermanfaat di lingkungannya kayak gitu, surroundings ya. Oke, itu lingkungan. Kemudian bahkan di antara kalian pun sebagai pembaca dari ini ya, dari ini itu pasti juga punya pendapat sendiri on opinions gitu ya. Apa itu ideal student? Oke, kemudian dari beberapa pandangan ya, various perspective, ada juga asumsi bahwa intinya karakter umum dari ideal student itu sebenarnya ada ya. Nah, berikut ini ada beberapa percakapan, ada satu percakapan
yang memperlihatkan atau intinya itu ada beberapa perspektif atau pendapat unik tentang ideal student. Pendapat khusus dari beberapa ini ada Ahmad, Slamet, dan Anis gitu ya. Mereka bertiga itu sedang diskusi tentang ideal student itu seperti apa gitu ya. Ini Slamet cerita ada kelas structure 3. Oke, kemudian dia cerita bahwa dia mungkin minimal ya bisa dapat 90 di UTS-nya structure 3 ini mata kuliah bahasa Inggris dia, terus bahasa Inggris. Oke. Oke, Ahmad kemudian merespon, kemudian Anis. Nah, ini Anis kenapa? Dia bercerita bahwa Profesor Zuhri itu memberikan ekstra tugas gitu ya di kelasnya, membuat presentasi apa sih ideal student itu, nah gitu. Oke, dan dia itu merasa agak jengkel gitu ya, irritated. Ya, ini irritated itu jengkel ketika orang itu mematok ideal student itu tentang nilai ya. Ideal student itu yang nilainya bagus aja kayak gitu. Mostly itu seperti itu. Kemudian dan itu tuh sangat klise ya, bias gitu ya. Ketika mahasiswa itu hanya care dengan nilai aja, tapi ya ini ada tapinya ya, neglect how well they really learn. Tapi mereka tuh tidak fokus dengan proses atau ilmu apa yang mereka telah dapatkan, bukan hanya sekedar nilai. Begitu menurut Anis. Oke, baik. Ya, kemudian kita lanjut ya. Not to mention that my professor seems to only care the students who came to class on time. He always give an extra excitement to those who are late. That's so unfair gitu ya. Nah ini Anis kurang setuju jika mahasiswanya itu hanya apa ya, jika dosennya itu menilai mahasiswa dari on time-nya dia datang ke kelas sama dia harus ngasih tugas kayak gitu. Itu menurut Anis gitu ya. Ini kayak kalian gitu ya. Tapi ya gak tahu juga sih. Oke, kemudian di sini ada juga Slamet ya. Oke, selamat loh. Sebentar. Proses juri itu ya juga ada maksudnya tertentu gitu ya. Menurut dia itu tugas tambahan itu menurutmu apakah dia itu peduli sama kamu? Dia tuh hanya ingin mendisiplinkan. Nah, ini yang mendisiplinkan kalian ya. Kalian sudah besar, sudah punya tanggung jawab, dan ini tugas kalian kayak gitu. Jadi terserah mau ngerjakan atau tidak, itu manfaatnya di kalian sendiri, bukan di dosennya kayak gitu ya. Jadi he just wants you to be his ideal student. Jadi dari sisi profesornya atau dari sisi dosennya gitu ya. Oke. Hah, maksudnya apa ini care about me gitu ya, peduli sama saya, tipe student idealnya Prof. Zuhri gitu ya misalnya. Yang benar gitu ya. Jadi kan yang memutuskan ideal student itu ideal atau tidak itu saya gitu ya. Itu yang di Anis. Kemudian Selamat juga ini argue lagi, tapi kan nggak gitu lah gitu. Kemudian Ahmad kemudian melerai mereka, sudah cukup knock it off gitu ya, sudah cukup arguingnya gitu, berdebatnya. Tenangkan dirimu ya, keep your head cool and let's have a fruitful discussion. Jadi diskusi yang bermanfaat untuk ya membantu Anis gitu ya, menyusun presentasi yang tadi tugasnya itu. Oke, Anis kemudian setuju, kemudian oke. Ya, kadang-kadang juga jadi juga sama saya gitu ya, siapa sih Selamatnya itu. Oke. Kemudian Ahmad memberikan nasihat gitu ya. Dan juga opininya bahwa ideal student itu that it's good and noble. Jadi apa namanya, dia itu bagus tapi juga berprestasi kayak gitu ya. Kualitasnya juga tidak ditentukan dari head-nya. Good, noble, dan ini apa alim ya mungkin di sini ya maksudnya. Alim itu apa? Alim itu mungkin lebih ke karakternya sih menurut saya. Di berkarakter. Jadi selain juga bagus tapi juga berkarakter di sini noble.
Oke, jadi bukan dilihat dari isi kepalanya, maksudnya itu dari pinternya dia, tapi juga dari hatinya, kayak gini ya. Ini moral, sisi moralnya kayak gitu. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa tidak hanya smart, not only smart but also humble, sederhana, gitu, rendah hati. Kita juga tidak boleh lupa an old wisdom ya, jadi ke sebuah kata bijak lama ya di dalam our culture, budaya kita, bahwa knowledge is like a stalk of rice. Jadi pengetahuan itu seperti padi ya, seperti kalau udah pernah sering dengar berbahasa Indonesia itu semakin padi menguning itu semakin merunduklah dia gitu ya. Jadi intinya apa? Jadi semakin orang itu berisi, maka dia juga semakin rendah hati gitu loh. It will bend down as the seed gets heavier ya, karena isinya itu semakin banyak maka dia semakin merunduk. Nah, itu filosofi padi itu ya. Jadi Anda bisa belajar dari situ. Kemudian juga secara socially and religiously, nah secara sosial dan juga agama, ideal student juga memberikan cahaya gitu, light for his surroundings, di lingkungannya. Dimana maksudnya mahasiswa itu harus mampu, be capable, membawa manfaat, bringing benefits of his society, masyarakat ya, melalui pengetahuan yang dia dapatkan, gitu ya, knowledge he has gained, gitu ya, dapatkan. Oke, surely tentunya a student with all of these qualities will be loved by teacher ya. Tentunya dengan semua karakter yang bagus tadi itu akan dicintai ya, dicintai, disayangi oleh teachers, dosennya, parents, mahasiswa, friends, dan juga people around him ya, orang di sekitarnya. Yaitu definisi ideal student oleh Ahmad. Gitu kalian setuju gitu ya kira-kira. Oke. Baik, kalau Selamat gimana? Wow, ini saya suka nih definisi kayak gini nih Mas Ahmad gitu ya. Itu sangat bagus gitu. Jadi ya, ada tambahan juga dari Selamat gitu tentang ideal student. Your understanding an ideal student focus on the virtue of brain and heart. Jadi fokusnya tadi di otak sama hatinya ya. Dan saya akan menambahkan ideal student, I will add ideal student also maintain his performance and physical development. Jadi harus menjaga penampilan dan perkembangan fisiknya ini ya. For me, performance is a very essential element because a good student becomes a model for his friends. Ya, jadi model gitu. Intinya dari penampilan dan fisiknya. Ya, kita can agree that a good model should show good performance. Ya, ini ya penampilan yang bagus. Ya, ya tidak hanya pretty brain and heart, tadi otak dan hati, and the student juga bisa bermanfaat with his if his good behaviors, apa namanya ini sikapnya yang bagus dan apa ya perbuatannya gitu ya, can be example for learning. Jadi menjadi contoh ya, contoh di lingkungannya seperti itu. Kemudian berbicara tentang physical development, maksudnya dari segi ini ya olahraga gitu ya, regular exercise itu olahraga. Jadi tidak hanya not be just a bookworm. Apa itu bookworm? Bukan worm cacing buku ya, bukan cacing buku. It's not cacing buku. But bookworm itu adalah kutu buku ya, kutu buku kalau di dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak hanya menurut si Selamat ini, ideal student tidak hanya di otak dan hati aja, tapi juga harus sehat jiwa raga kayak gitu ya. Dia tuh tidak hanya duduk membaca buku aja, tapi juga harus ini olahraga, kemudian playground, takes active parts in a games. Nah ini ya games, jadi lomba-lomba untuk tubuh kita selalu sehat gitu ya. Kemudian he also promote healthy lifestyles. Nah ini sehat seperti consuming healthy food, kemudian kebersihan hygiene ya. Ini pas masa-masa corona nih, balancing time ya, jadi waktu pintar membagi waktu ya antara belajar, studying, exercising, ya olahraga, bersosialisasi dan istirahat tentunya.
Okay, I'm fully aware that all of these qualities can be accomplished with determination and discipline. Oke, dan saya itu sangat sadar ya bahwa menurut Selamat ya, kualitas yang bagus seperti ini tadi tidak akan dicapai tanpa tekad dan disiplin. Nah, ini pasti ya, tekad dan disiplin selalu jadi kunci dimanapun itu ya. Oke, that's why kenapa saya tuh kadang saya tuh juga setuju gitu ya, somehow agree gitu dengan Profesor Zuhri tadi yang dibicarakan Anies bahwa memberikan tugas ekstra, tugas tambahan itu actually it's a proper way, tepat ya, cara tepat untuk mendisiplinkan dia, to discipline her. Betul kan Anies? Nah, kemudian Anies, ya betul, aku paham gitu ya, tapi saya juga punya perspektif sendiri loh tentang ideal student itu seperti apa loh. Lalu apa gitu Anies, coba ceritakan. Oke, ideal student tuh beyond brain, heart, and physical appearance. Jadi di luar tadi ya, cerdas otak, hati, dan penampilan fisiknya. Jadi ideal student itu adalah orang yang idealisme. Apa itu idealisme? Dia itu harus tahu dengan what is doing yang dia lakukan dan bertanggung jawab tentang itu menurut Anies ya. Dia tahu apa yang dia inginkan. Bukan karena dia follows with other, jadi bukan hanya just follow, mengikuti aja gitu ya. Orang lain lakukan terus dia ikut-ikutan tanpa tahu esensinya apa. Gitu. Tapi he knows exactly the values and consequences of what he's doing. Jadi dia mahasiswa itu tahu dengan apa ya istilahnya values itu kayak nilai moralnya, konsekuensi kayak gitu, betapa bernilainya kayak gitu sebuah pekerjaannya itu menurut Anies. For instance ya contohnya ideal student itu will study really hard to master the subject he is studying, not merely get a satisfying grade. Jadi mahasiswa yang ideal itu benar-benar belajar dengan giat itu untuk menguasai sebuah materi itu bukan karena masalah nilai gitu ya, bukan ini masalahnya, tapi dia tuh benar-benar belajar dari situ. Oke. Itu di kelasnya Prof Zuhri saya itu bertekad untuk belajar giat, I'm determined ya, bertekad untuk belajar giat karena saya sangat ingin memperoleh to grasp the fruit of the knowledge. Jadi fruit of knowledge itu fruit manfaat ya, pengetahuannya bermanfaat ya of the subject he is teaching. Today I was late because I did not have enough sleep last night. Saya terlambat karena saya tidak punya waktu untuk ini ya belajar sleep last night. I work on assignment ya, saya ini membuat tugas statistik gitu ya. And I was a little bit cranky when I want to hear this class this morning and this assignment made it worse. Nah, saya ya kayak gimana gitu ya, karena saya harus di kelasnya di pagi hari dan saya merasa tugas saya itu agak buruk gitu ya sih. Selamat bilang gitu. Kemudian Ahmad menjawab, selamat tadi Anies ya. Dan Ahmad pun menjawab, oh begitu, makanya kamu so moody gitu ya, moody itu jengkel, bad mood gitu ya. Ya benar ya, you can still take the bright side of a conversation. Ya, semoga kamu bisa mengambil sisi baiknya, bright side of our conversation. Jika kamu ingin, if you want, you can just list all the qualities of the ideals that we have just talked about for your presentation. Oke, jadi kamu bisa ini ya list ya kualitas atau apa sih karakteristik ideal student yang baru aja kita talk ya, bicarakan untuk presentasimu. Kamu juga bisa nambah some empirical evidence, bisa nambah bukti-bukti empiris dan dari kualitas, maksudnya apa sih kualifikasi untuk ideal student dari beberapa artikel yang di Google Scholar gitu ya, yang bagus gitu. I think the Journal of Education and Behavior can be good start to find articles that fit you. Ya, jadi dia menunjukkan sebuah jurnal di sini untuk dirujuk oleh Anies membuat makalah tentang ideal student. Oke, baik, ini mereka sudah berpisah. Oke, paham ya, jadi bacaannya tentang itu, tentang ideal student, sudah saya bahas gamblang di situ menurut saya, jadi kalau ada questions, any questions, you just post in your WhatsApp group. Jadi silahkan tanya di WhatsApp group,
use English itu saya rekomendasikan banget. Anda bisa pakai bahasa Inggris untuk tanya, tapi kalaupun tidak, Anda mix juga nggak apa-apa, Indonesia English juga nggak apa-apa, mau pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, karena ada pointer sendiri di situ. Oke, baik. Untuk selanjutnya, ada poin E ya, ini saya jelaskan dulu, nanti setelah ini kita mau ngapain, nanti akan saya kasih tahu step-stepnya. Oke, untuk yang text comprehensions di sini nanti Anda bisa belajar untuk menjawab ya. Misalnya nomor 1 ya saya jawabkan, who argued to each other in the conversation. Siapa sih yang berdebat, saling berdebat ya di conversation atau di percakapan tadi, itu yang awal-awal yang berdebat siapa ya? Kalau Anda sudah menyimak dengan baik apa penjelasan saya tadi, pasti sudah tahu jawabannya. Ya benar ya, itu jawabannya adalah Slamet dan Anis, gitu ya. Dan kemudian Ahmad melerai ini ya. Anda bisa lihat di sini. Ini ya, ada Slamet, Anis, kemudian alright guys, knock it off. Oke. It is endless if you are arguing like this. Nah, itu. Jadi Slamet dan Anis lah yang berargue atau berdebat. Nah, selanjutnya Anda bisa coba ya. Di sini nomor 2 itu tentang referensi. Ada kata he dicetak tebal tuh he itu merujuk ke siapa? Nah, bisa baca di situ. Kemudian yang nomor 3, what made Anis upset? Kenapa sih Anis kecewa gitu ya? Kemudian yang keempat, why did not Anis like her professor? Kenapa sih Anis nggak suka sama Profesor Zuhri itu kenapa sih gitu ya? Jadi kalau menyimak pasti tahu jawabannya. Oke, kemudian yang kelima, kenapa Slamet setuju dengan profesornya Anis? Kasih apa tadi? Kok dia setuju gitu ya? Yang keenam, Ahmad menyarankan Anis dan Slamet itu apa? Gitu ya. Kemudian yang nomor 7, how do you conclude? Bagaimana kamu menyimpulkan karakteristik dari ideal student berdasarkan opini dari Anis? Apa kesimpulan dari itu? Kemudian yang ke-8, bagaimana kamu membedakan? How do you contrast? Ahmad and Slamet definition. Pengertian Slamet dan Ahmad tentang ideal student kan beda ya. Nah, bedanya tuh di sisi apa? Gitu. Kemudian yang 9, definisi, which definitions? Definisi yang mana yang kamu setuju? Yang kamu setuju kira-kira tentang ideal student itu apakah pendapatnya Ahmad, Slamet, atau Anis gitu yang kamu setuju tentang ideal student menurut kamu ya. Yang 10, what is your own definition about on ideal student? Menurut kamu kalian sendiri ideal student itu seperti apa? Gitu ya. Oke. Oke, baik, kita lanjut dulu ya ke poin B, yaitu collocation and idioms. Di sini Anda akan belajar learn the meaning, maknanya, pronounce, how to pronounce, mengucapkan dan menggunakan kalimat tersebut di dalam sentence Anda gitu. Oke, nomor 1 adalah glad to hear. Repeat after me. Glad to hear. Glad to hear. Oke, jadi artinya apa sih? Glad to hear tuh senang mendengar gitu ya. Happy for someone's good fortune. Jadi merasa senang dengan keberuntungan dari teman yang lain gitu ya. Glad to hear that, Slamet gitu ya. Senang mendengarnya, Slamet. I'm very glad to hear that you made it home safely. Ya, saya sedang mendengar kamu pulang ke rumah dengan selamat gitu ya. Oke, yang kedua, wait a minute. Repeat after me. Wait a minute. Wait a minute. Itu tunggu sebentar. Gitu ya. Itu stop atau stop gitu ya. Wait a minute, Anis. I think Professor is fine. Gitu ya. Wait a minute. I think it just made a mistake. Tunggu sebentar. Yang terakhir, knock it off. Itu juga sama stop, sudah berhenti gitu ya. Ask someone to stop or put down a conflict gitu ya. Berhenti. Okay, alright guys, knock it off. Knock it off, have enough listening to your complaint. Sudah cukup gitu ya. Kalau marah-marah sama pacarnya gitu ya mungkin ya, knock it off. I don't want to listen your reason gitu misal ya gitu. Knock it off. Cukup gitu. Kemudian yang keempat, fruitful discussion. Itu diskusi yang bermanfaat ya. Oke, artinya tadi kita coba pronunciation. Fruitful discussion. Fruitful discussion. Fruitful discussion. Discussion with the result in meaning results in meaning output, in meaningful output gitu ya. Jadi ini diskusi yang bermanfaat.
Sudah jelaskan tadi. Let's have a fruitful discussions. Ayo kita diskusi yang bermanfaat ya, sehingga so that the outcomes can help. Nah, hasilnya bisa membantu Anis untuk menyusun presentasi. Oke, yang terakhir nih kayaknya. Oh, masih ada beberapa, atau 7 ya. 5. Keep someone's head cool. Keep someone's head cool. Keep someone's head cool. Nah, gitu ya. Jadi tenangkan emosimu, kontrol emosimu, calm down, tenang, tenang gitu ya. Why don't you guys keep your head cool? Gitu ya. Marah-marah nih. Misalnya duitnya hilang, keep your head cool gitu ya. Oke. Kemudian yang nomor 6, get carried away. Apa itu get carried away? To lose control of someone's clear mind because of certain situations are to forget. Sudahlah, lupakan saja gitu ya. Get carried away. I got a little carried with my presentations in the class. I was so busy that I got carried away with my work and forgot about my family. Oke, get carried away itu kayak gimana ya? I was so busy that I got carried away with my work. Gampangnya tuh kayak gimana ya? Mengesampingkan gitu menurut saya sih, to lose control of someone's clear mind because of certain ya, atau melupakan atau lupa gitu ya. Jadi agak lupa, agak lalai gitu ya. I was so busy that I got carried away kalau di sini ya. Jadi saya itu sibuk sehingga saya agak melupakan atau agak lalai dengan pekerjaanku dan melupakan ini ya, keluargaku. I got little carried away with my frustrations in the class. So someone clears mind. Oke, begitu ya. Nggak bisa tanya kalau masih belum pulang. Oke, yang nomor 7, take the bright side of. Take the bright side of. Take the bright side of. Jadi mengambil sisi baiknya, to learn, mempelajari ya. Pelajari dari kejadian yang telah terjadi. Mengambil manfaat, hikmah gitu ya. Well, as I said, you can still take the bright side of our conversation. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, kamu masih bisa mengambil manfaat dari percakapan kita ini. Kayak gitu. Oke, begitu ya untuk sampai hari ini untuk poin A dan B aja. Oke, untuk tugasnya spesifiknya nggak ada tugas sebenarnya hari ini, tapi kalian kayak wajib ngisi di absen ya, nanti kayak gini caranya. Saya kan sudah klik absen begitu ya. Isi seperti biasa nama kalian apa gitu ya. Ini karena di mode buat saya, jadi saya agak ini ya repot juga. Itu ada NIM-nya diisi di sini, NIM-nya kalian seperti biasa. Nah di sisi sini ini ya, Anda bisa mengisikan misalnya apa topik yang Anda pahami dari materi apa yang Anda pahami dari topik atau materi pembahasan hari ini. Anda bisa ditulis di sini misalnya apa namanya, sebentar, ini saya contohkan ya. Misalnya ini jawaban saya ini ke contoh aja ya. Misalnya apa yang Anda dapat dari topik hari ini? Misalnya I understand. Anda boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia. I understand about the presentation from Mrs. Marisa. It talks about an ideal student. Misalnya di sini kalian juga bisa I like Anis opinion about ideal student. Jadi saya tahu tentang saya suka dengan pendapat Anis tentang ideal student. And my opinion, ideal student must be good at knowledge, good at knowledge,
and actively involved, maksudnya itu secara aktif involved in society or organization, ya gitu misalnya contoh dari saya seperti itu. Oke, Anda juga bisa kalau pengen jawab ya. Here I want to try to answer number 1. Point A gitu ya, maksudnya di sini yang nomor A tadi ya. Tadi yang arguing siapa sih? Oh, kayaknya tadi kalau nggak salah Anis and Selamat gitu jawabannya. Selamat argued each other. Tadi dia berdebat satu sama lain gitu ya. Di sini juga saya mau coba buat kalimat dari poin B tadi Bu ya. Boleh aja ditulis di sini ya, misalnya tadi yang B ya, ada kata fruitful discussion. Berarti saya ingin buat kalimat tentang fruitful discussions. I join gitu misalnya. I join in HMI misalnya. Atau nggak CEC aja deh, saya tuh dulu soalnya joinnya CEC ya, Communicative English Club. I join CEC, nggak usah pakaiin CEC to have CEC meeting ya, CEC meeting ya, pertemuan CEC. I join CEC meeting to have a fruitful discussion. Misalnya, ini saya besarkan berarti ini saya pakai kata fruitful. Nah ini saya salah nih. Fruitful discussion. Discussion. Oke. Jadi gini. Oke, saya coba menjawab nomor 1, Anis dan Selamat argue each other. Kemudian poin B, saya milih fruitful discussion. Terus saya buat kalimat I join CEC meeting ya, to have fruitful discussion. Nah, ya kayak gini cara jawabnya kalau kalian mau mendapatkan poin lebih, bukan hanya sekedar mendengarkan materi saya gitu. Jadi saya benar-benar tahu, oh kalian benar-benar menyimak tuh dari sini. Nah, nanti saya lihat seperti ini. Ini hanya sebagai contoh aja. Oke, nanti akan saya copy untuk contoh aja ya. Oke, baik. Nanti kalau di sini ya tetap Anda boleh ini ya, menuliskan apa yang tidak paham. Nanti kalau tidak usah saya kayak menguprak-nguprak itu ya apa. Anda menanya harus saya menanyakan Anda apa yang tidak paham, tapi tolong di sini itu kalau Anda menuliskan tidak paham, tapi Anda inisiatif sendiri tanya di WA group kayak gitu. Kalau Anda tidak tanya ya sudah, berarti saya nggak paham gitu ya. Jadi saya ingin kalian itu ada inisiatif sendiri untuk bertanya, berani untuk bertanya itu saya sangat senang kayak gitu ya. Oke baik, bisa dipahami dari penjelasan ini tadi ya. Semoga juga bermanfaat apa yang saya jelaskan ini. Memang tidak ada spesifik tugas ya, intinya tidak ada spesifik tugas untuk hari ini. Kalau Anda ingin mau mengerjakan saya poin, kalau Anda ya sudah terserah Anda gitu ya. Ini semua kepentingan kalian sendiri. Oke, baik. Let's close by reciting Alhamdulillah together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.